Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Kumalasari dengan NIM 2303200088. Saya dari kelas 6A Agribisnis dengan mata kuliah negosiasi advokasi bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi atau membahas materi yang berjudul advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami bahwa sektor agribisnis memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Agribisnis tidak hanya berkaitan dengan kegiatan menanam dan memanen hasil pertanian, tetapi juga mencakup seluruh rangkaian kegiatan mulai dari penyediaan sarana produksi, proses budidaya, pengolahan hasil, distribusi, pemasaran, hingga kegiatan yang mendukung pengembangan pertanian secara berkelanjutan. Di Indonesia, sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Namun, dalam praktiknya masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh petani seperti harga hasil panen yang tidak stabil, seperti biaya produksi yang semakin meningkat, keterbatasan akses terhadap teknologi, dan perubahan iklim. Serangan organisme pengganggu tanaman juga termasuk. Nah, hingga kebijakan yang terkadang belum sepenuhnya berpihak kepada petani. Permasalahan tersebut tentu tidak dapat diselesaikan hanya melalui keluhan atau pendapat semata. Diperlukan sebuah pendekatan yang mampu menunjukkan kondisi nyata di lapangan melalui bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan tersebut dikenal sebagai advokasi berbasis data. Advokasi berbasis data merupakan proses memperjuangkan suatu kepentingan dengan menggunakan informasi yang valid, akurat, dan juga dapat dibuktikan. Dengan adanya data, setiap pihak yang terlibat dalam penyusunan kebijakan dapat melihat kondisi sebenarnya sehingga keputusan yang diambil itu menjadi lebih objektif. Nah, selain penggunaan data, perkembangan teknologi digital juga membawa perubahan besar dalam proses advokasi. Saat ini, informasi dapat disampaikan dengan cara yang lebih cepat melalui media sosial, website, aplikasi, desain grafis, maupun platform digital lainnya. Nah, informasi yang dahulunya membutuhkan waktu berhari-hari untuk tersebar, nah kini dapat diketahui masyarakat hanya dalam hitungan menit saja. Oleh karena itu, seorang pelaku agribisnis pada masa sekarang ini tidak cukup hanya memahami teknik budidaya tanaman. Mereka juga harus mampu mengelola data, menganalisis informasi, serta memanfaatkan teknologi digital agar mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan di pertanian. Nah, melalui materi ini, kita akan mempelajari bagaimana data digunakan untuk dasar dalam advokasi agribisnis, jenis-jenis data yang diperlukan, serta berbagai digital tools yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh penyampaian informasi kepada masyarakat maupun pemerintah. Nah, pentingnya data dalam advokasi agribisnis. Nah, kenapa sih itu penting? Nah, pada bagian ini kita akan membahas mengapa data memiliki peranan yang penting dalam advokasi agribisnis. Secara sederhana, data adalah sekumpulan fakta atau informasi yang diperoleh melalui proses pengamatan, pencatatan, survei, penelitian, pengamatan, pengukuran, maupun
Data dapat berupa angka, tabel, grafik, gambar, maupun informasi lainnya. Nah, yang menggambarkan suatu kondisi secara nyata. Nah, dalam dunia agribisnis, data menjadi dasar dalam hampir seluruh proses pengambilan keputusan. Nah, tanpa adanya data, kebijakan yang dibuat hanya berdasarkan pemikiran atau asumsi sehingga berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak tepat. Lalu, karena itulah muncul konsep atau advokasi berbasis bukti, atau konsep ini menekankan bahwa setiap usulan, kritik maupun rekomendasi kebijakan harus didukung oleh data yang valid sehingga argumentasi yang disampaikan itu memiliki kekuatan ilmiah. Nah, contohnya, apabila petani mengeluarkan harga kopi yang rendah, maka pemerintah memerlukan bukti sebagai contohnya, apabila petani mengeluhkan harga kopi yang rendah, maka pemerintah memerlukan bukti berupa data harga kopi selama beberapa tahun terakhir. Lalu data biaya produksi, jumlah produksi, serta pendapatan petani. Nah, dengan adanya data tersebut, pemerintah dapat menilai apakah benar terjadinya penurunan pendapatan petani dan apakah perlu dilakukan intervensi kebijakan. Nah, selain memberikan bukti, data juga dapat membantu mengidentifikasi akar permasalahan. Misalnya nih, terjadi penurunan produksi padi di suatu daerah. Penurunan tersebut bisa disebabkan oleh banyaknya faktor seperti perubahan iklim, kekeringan, banjir, serangan hama, penggunaan benih yang kurang baik, atau keterbatasan pupuk. Nah, melalui analisis data, penyebab utama dapat diketahui sehingga solusi yang diberikan menjadi lebih tepat. Data juga berfungsi sebagai alat evaluasi setelah suatu kebijakan diterapkan. Data digunakan untuk menilai apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak. Nah, sebagai contoh, pemerintah memberikan bantuan benih unggul kepada petani. Setelah program berjalan, data produktivitas lahan dibandingkan dengan kondisi sebelum program dilaksanakan. Nah, jika produktivitas meningkat, berarti program tersebut berhasil. Dan sebaliknya juga, apabila tidak ada perubahan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Nah, dalam advokasi, data juga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Informasi yang didukung oleh data biasanya itu lebih mudah diterima dibandingkan informasi yang hanya berupa opini. Oleh sebab itu, organisasi petani, penyuluh pertanian, akademisi, maupun mahasiswa perlu membiasakan diri untuk menggunakan data ketika menyampaikan pendapat. Nah, saat ini sumber data juga semakin beragam. Data dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Daerah, hasil penelitian perguruan tinggi, jurnal ilmiah, maupun survei lapangan yang dilakukan secara langsung. Namun dengan demikian, penggunaan data juga harus diperhatikan kualitasnya. Data yang digunakan harus akurat, terbaru, relevan dengan permasalahan yang dibahas, dan berasal dari sumber yang terpercaya. Nah, penggunaan data yang salah justru dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru dan mengurangi kepercayaan terhadap proses advokasi.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data memiliki fungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, alat analisis, alat komunikasi, dasar penyusunan kebijakan, serta sarana evaluasi terhadap berbagai program pembangunan pertanian. Selanjutnya adalah statistik harga. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai statistik harga, yang merupakan salah satu jenis data yang paling penting dalam agribisnis, yang dimana harga merupakan faktor yang secara langsung mempengaruhi pendapatan petani. Oleh karena itu, perubahan harga selalu menjadi perhatian utama dalam sektor pertanian. Secara umum, terdapat 3 jenis data harga yang penting. Yang pertama adalah harga produsen. Harga produsen adalah harga yang diterima petani ketika menjual hasil panennya kepada pedagang ataupun pengumpul. Harga ini menjadi indikator utama tingkat kesejahteraan petani. Apabila harga di tingkat petani itu terlalu rendah, maka pendapatan petani juga akan semakin menurun dan hasil panennya itu tinggi, meskipun hasil panennya itu tinggi. Nah, misalnya nih, seorang petani cabai mampu menghasilkan 5 ton cabai. Akan tetapi, pada saat panen raya, harga cabai itu turun hingga 8.000 per kilogram. Nah, kondisi tersebut menyebabkan pendapatan petani itu jauh lebih kecil dibandingkan biaya produksi yang telah dikeluarkan. Data seperti ini dapat digunakan sebagai data advokasi agar pemerintah melakukan stabilisasi harga, memberikan subsidi, atau memperkuat peran lembaga penyelenggara penyangga hasil pertanian. Yang kedua adalah harga konsumen. Nah, di mana harga konsumen merupakan harga yang dibayar masyarakat ketika membeli produk hasil pertanian. Perbandingan antara harga petani dengan harga konsumen itu sangat penting untuk mengetahui efisiensi rantai pemasarannya. Contohnya, petani menjual tomat dengan harga 5.000 per kilogram, sedangkan konsumen itu membeli dengan harga 15.000 hingga 18.000 per kilogram. Nah, selisih harga yang terlalu besar menunjukkan bahwa rantai distribusi ini terlalu panjang atau terdapat biaya distribusi yang tinggi. Nah, data tersebut dapat digunakan untuk mengusulkan pembangunan pasar tani, memperpendek rantai distribusi, atau memperkuat koperasi petani sehingga keuntungan yang diterima oleh petani itu menjadi jauh lebih besar. Yang ketiga adalah perbandingan harga regional dan internasional. Data harga juga digunakan untuk membandingkan harga satu komoditas antar wilayah maupun antar negara. Nah, sebagai contoh, harga kopi gayo dapat dibandingkan dengan harga kopi dari Vietnam, Brasil maupun Kolombia. Nah, melalui perbandingan tersebut dapat diketahui apakah produk Indonesia memiliki daya saing yang baik, memiliki daya saing yang lebih baik di pasar internasional. Nah, apabila harga produk Indonesia ini lebih tinggi karena kualitas produksi yang besar, maka perlu dilakukan efisiensi produksi agar mampu bersaing. Lalu statistik harga juga membantu pemerintah menentukan waktu yang tepat untuk melakukan ekspor maupun impor. Nah, ketika harga dalam negeri terlalu tinggi akibat produksi yang rendah, maka pemerintah dapat mempertimbangkan impor terbatas. Nah, sebaliknya ketika produksi melimpah, pemerintah dapat mendorong ekspor agar harga itu tetap stabil. Dengan demikian, statistik harga tidak hanya bermanfaat bagi petani, tetapi juga bagi pemerintah.
pelaku usaha, konsumen, dan juga seluruh pelaku pihak yang terlibat dalam sistem agribisnis. Selanjutnya adalah data produksi. Selain data harga, data produksi merupakan informasi yang sangat penting dalam advokasi agribisnis karena menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan komoditas pertanian. Data ini menjadi dasar untuk mengetahui apakah sektor pertanian mengalami perkembangan, stagnasi, atau justru penurunan. Nah, komponen pertama adalah volume produksi. Volume produksi menunjukkan jumlah hasil panen yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, misalnya per musim tanam atau per tahun. Nah, dengan melihat volume produksi, pemerintah dapat mengetahui apakah produksi suatu komoditas mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika produksi menurun, perlu dianalisis penyebabnya, seperti perubahan iklim, kekeringan, banjir, serangan hama dan penyakit, keterbatasan pupuk, atau berkurangnya luas lahan akibat alih fungsi menjadi kawasan pemukiman maupun industri. Komponen yang kedua adalah produktivitas lahan. Nah, di mana produktivitas menunjukkan banyaknya hasil panen yang dihasilkan dari setiap hektar lahan. Dua daerah bisa saja memiliki volume produksi yang sama, tetapi produktivitasnya itu berbeda karena luas lahan yang dimiliki itu tidak sama. Nah, lalu produktivitas menjadi indikator penting untuk menilai efisiensi penggunaan lahan. Jika produktivitas masih rendah, maka diperlukan peningkatan melalui penggunaan teknologi budidaya, pemupukan seimbang, sistem irigasi yang baik, mekanisasi pertanian, dan juga pendampingan penyuluh. Selanjutnya yang ketiga adalah penggunaan varietas unggul. Nah, data mengenai penggunaan benih unggul menunjukkan sejauh mana petani telah mengadopsi inovasi pertanian. Varietas unggul umumnya memiliki potensi hasil yang lebih tinggi. Nah, lebih tahan terhadap hama dan penyakit, serta lebih adaptif terhadap kondisi lingkungan tertentu. Semakin tinggi tingkat adopsi varietas unggul, maka semakin besar peluang peningkatan produksi dan pendapatan petani. Lalu, data produksi juga bermanfaat untuk menyusun perencanaan pembangunan pertanian. Pemerintah dapat menentukan daerah mana yang menjadi sentra produksi, komoditas apa saja yang perlu dikembangkan, dan wilayah mana yang memerlukan bantuan lebih besar. Nah, selain itu, data produksi menjadi dasar dalam penyediaan pupuk, benih, alat dan mesin pertanian, serta program pelatihan bagi petani. Nah, bagi pelaku usaha agribisnis, data produksi penting untuk memperkirakan ketersediaan bahan baku. Industri pengolahan hasil pertanian, misalnya industri kopi, kelapa sawit, atau kakao, ini membutuhkan informasi produksi agar dapat merencanakan kapasitas produksi dapat didistribusikan secara tepat. Nah, oleh karena itu, data produksi tidak dapat hanya berfungsi sebagai angka statistik, tetapi juga sebagai dasar dalam merancang kebijakan, meningkatkan efisiensi usaha tani, menjaga ketahanan pangan, dan memperkuat daya saing agribisnis Indonesia. Selanjutnya adalah data supply dan demand. Nah, dalam dunia agribisnis, keseimbangan antara supply dan demand harus dijaga. Apabila jumlah produksi jauh lebih besar daripada jumlah permintaan masyarakat, maka akan menjadi surplus. Sebaliknya juga, jika jumlah produksi lebih sedikit dibandingkan kebutuhan masyarakat, maka akan menjadi kekurangan pasokan atau defisit. Nah,
Kedua kondisi tersebut itu sama-sama memiliki dampak terhadap harga, pendapatan petani, dan juga stabilitas pangan. Nah, yang pertama itu adalah kesenjangan pasokan atau supply GAP. Nah, data mengenai kesenjangan pasokan sangat penting untuk mengetahui apakah produksi dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya itu Indonesia memiliki kebutuhan beras yang sangat besar karena beras merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk. Nah, jika data menunjukkan bahwa produk beras nasional tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akibat gagal panen atau bencana alam, maka pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan impor sebagai solusi sementara. Namun, kebijakan impor harus dilakukan berdasarkan data yang akurat. Jika impor dilakukan ketika produksi petani masih melimpah, harga panen petani akan turun sehingga mereka mengalami kerugian. Nah, oleh karena itu, data supply harus benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan agar kebijakan yang diambil tidak merugikan petani. Lalu yang kedua adalah surplus produksi. Nah, kondisi surplus terjadi ketika hasil produksi itu lebih besar dibandingkan kebutuhan pasar. Nah, sekilas kondisi ini terlihat menguntungkan karena menunjukkan keberhasilan produksi. Namun, jika tidak diikuti dengan strategi pemasaran yang baik, surplus justru dapat menyebabkan harga komoditas itu turun drastis. Nah, contohnya itu ketika panen cabai terjadi secara serentak di berbagai daerah. Nah, ketika terjadi panen serentak pada tanaman cabai pada berbagai daerah, jumlah cabai di pasar menjadi sangat banyak, dan karena pemasok melimpah sementara permintaan itu relatif tetap, harga cabai akan turun dan akibatnya petani memperoleh keuntungan yang lebih kecil bahkan mengalami kerugian. Melalui data surplus produksi, pemerintah dapat mengambil berbagai langkah seperti membuka peluang ekspor, mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian, membangun gudang penyimpanan, atau memberikan bantuan pemasaran kepada petani. Dengan demikian, hasil panen tetap dimiliki nilai ekonomi yang lebih baik. Nah, selanjutnya adalah pola konsumsi. Nah, selain data produksi, pola konsumsi masyarakat juga perlu diperhatikan. Pola konsumsi menunjukkan jenis komoditas kebutuhan tersebut dari waktu ke waktu. Misalnya, dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat ini mulai meningkatkan konsumsi sayuran organik dan buah-buahan. Karena semakin peduli terhadap kesehatan, informasi ini dapat menjadi peluang bagi petani untuk mengembangkan komoditas yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, melalui analisis supply dan demand, pemerintah dan pelaku agribisnis dapat merencanakan produksi secara lebih tepat. Produksi tidak hanya berorientasi pada jumlah, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga keseimbangan pasar tetap terjaga. Selanjutnya adalah data pendukung lainnya. Selain data harga, produksi, serta supply dan demand, terdapat beberapa data pendukung yang juga sangat penting dalam advokasi agribisnis. Nah, data ini diberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi sektor pertanian sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif. Data yang pertama adalah data sosial ekonomi petani. Data sosial ekonomi menggambarkan kondisi kehidupan petani secara menyeluruh. Data ini meliputi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, luas kepemilikan lahan, akses terhadap modal, dan kepemilikan alat pertanian, hingga kondisi tempat tinggal.
Melalui data tersebut, pemerintah dapat mengetahui tingkat kesejahteraan petani. Contohnya, apabila sebagian besar petani masih memiliki pendapatan yang rendah, maka pemerintah dapat menyusun program bantuan modal usaha, subsidi pupuk, pelatihan keterampilan, ataupun pengembangan koperasi tani. Data kedua adalah data dampak lingkungan. Pertanian yang berkelanjutan harus memperhatikan kondisi lingkungan. Oleh karena itu, data mengenai kerusakan lingkungan menjadi bagian dalam advokasi. Nah, data tersebut meliputi tingkat erosi tanah, penggunaan air irigasi, penggunaan pestisida, pencemaran lingkungan, hingga emisi gas rumah kaca dari kegiatan pertanian. Contohnya ini, penggunaan pestisida secara berlebihan dapat menyebabkan pencemaran tanah dan air. Dengan adanya data tersebut, pemerintah dapat mendorong penggunaan pestisida secara bijaksana atau menggunakan sistem pengendalian hama terpadu atau PHT. Nah, selanjutnya adalah digital tools untuk advokasi. Setelah data berhasil dikumpulkan dan dianalisis, langkah selanjutnya adalah menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat dan para pengambil kebijakan. Pada masa lalu, penyebaran informasi masih mengandalkan media cetak, seminar, atau pertemuan langsung, sehingga membutuhkan waktu yang lebih cukup lama. Nah, saat ini, perkembangan teknologi digital ini telah mengubah cara penyampaian informasi. Berbagai digital tools kemungkinan data diolah menjadi informasi yang menarik dan mudah dipahami, dan dapat terjangkau masyarakat dalam waktu yang sangat singkat. Nah, digital tools juga memudahkan proses kolaborasi antar petani, penyuluh akademisi, pemerintah, dan masyarakat umum. Informasi yang sebelumnya sulit diperoleh kini dapat diakses melalui internet kapan saja dan di mana saja. Selain mempercepat penyebaran informasi, teknologi digital juga membantu mengevaluasi keberhasilan suatu kampanye advokasi melalui data interaksi pengguna di media sosial. Oleh karena itu, pemanfaatan digital tools menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam advokasi agribisnis modern. Selanjutnya adalah Google Trend dan X Analytics. Nah, di mana Google Trend merupakan salah satu layanan gratis yang disediakan oleh Google untuk mengetahui tingkat popularitas suatu kata kunci berdasarkan jumlah pencarian penggunaan internet. Dalam bidang agribisnis, Google Trend dapat dimanfaatkan untuk mengetahui isu-isu pertanian yang sedang banyak diperbincangkan pada masyarakat. Misalnya, banyak orang yang mencari informasi mengenai harga cabai naik, pupuk subsidi, pertanian organik, lalu atau food estate. Nah, melalui informasi tersebut, organisasi pertanian dapat menentukan waktu yang tepat untuk melakukan kampanye edukasi maupun advokasi. Nah, selain Google Trend, terdapat juga X Analytics. Nah, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter Analytics. Nah, X Analytics menyediakan berbagai informasi mengenai performa suatu unggahan seperti jumlah tayangan, jumlah interaksi, jumlah retweet, komentar, hingga profil audiens yang melihat konten tersebut. Data tersebut sangat penting karena dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah informasi yang disampaikan ini benar-benar diterima oleh masyarakat atau belum. Nah, contohnya apabila sebuah kampanye mengenai perlindungan petani memperoleh ribuan tayangan tetapi hanya sedikit interaksi. Nah, berarti perlu dilakukan perbaikan terhadap isi maupun cara penyampaian informasi. Nah, dengan demikian, kedua platform ini tidak hanya membantu mengetahui isu yang sedang berkembang, tetapi juga membantu meningkatkan efektivitas komunikasi dalam advokasi agribisnis. Selanjutnya adalah Canva dan CapCut. Nah, selain mengumpulkan data menggunakan penyajian informasi secara menarik, itu juga sangat penting. Salah satunya aplikasi yang banyak digunakan adalah Canva. Canva merupakan aplikasi desain grafis untuk yang menyediakan berbagai template
untuk membuat poster, infografis, presentasi, banner, brosur, hingga konten media sosial. Melalui Canva, data pertanian yang awalnya hanya berupa angka dapat diubah menjadi gambar atau grafik yang menarik sehingga lebih mudah dipahami masyarakat. Misalnya, data penurunan harga kopi dapat ditampilkan dalam bentuk grafik, sedangkan data produksi padi dapat dibuat menjadi infografis yang informatif. Nah, selanjutnya adalah petisi online. Nah, platform ini memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi melalui pengumpulan tanda tangan secara digital. Petisi online biasanya digunakan ketika masyarakat ingin mendorong perubahan kebijakan atau meminta permintaan memberikan perhatian terhadap suatu permasalahan. Nah, dalam sektor agribisnis, petisi online dapat digunakan untuk mendukung perlindungan lahan pertanian, memperjuangkan harga hasil yang layak, meminta meningkatkan subsidi pupuk, atau mendesak pemerintah memperbaiki sistem distribusi pangan. Keunggulan petisi online adalah mampu menjangkau masyarakat dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat. Nah, semakin banyak masyarakat memberikan dukungan, maka semakin besar pula perhatian publik terhadap isu tersebut. Nah, walaupun petisi online tidak hanya secara otomatis mengubah kebijakan pemerintah, petisi dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat posisi kelompok yang melakukan advokasi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada studi kasus. Nah, di sini saya akan membahas studi kasus yang berjudul studi kasus advokasi berbasis data dan digital tools dalam mengatasi ketidakstabilan harga cabai merah di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Nah, sektor pertanian merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Selain menjadi penyedia bahan pangan, sektor pertanian juga menjadi sumber pendapatan utama bagi sebagian besar masyarakat di pedesaan. Di antara berbagai subsektor pertanian, hortikultura merupakan subsektor yang memiliki prospek ekonomi yang tinggi karena menghasilkan komoditas bernilai jual tinggi. Nah, salah satunya adalah cabai merah. Nah, di mana cabai merah menjadi komoditas yang selalu dibutuhkan masyarakat sebagai bahan konsumsi sehari-hari maupun sebagai bahan baku industri makanan. Tingginya permintaan terhadap cabai merah menyebabkan komoditas ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas inflasi daerah maupun nasional. Nah, meskipun demikian, usaha tani cabai memiliki risiko yang cukup tinggi. Risiko tersebut tidak hanya berasal dari serangan hama dan penyakit tanaman, perubahan iklim atau bencana alam, tetapi juga berasal dari fluktuasi harga yang sulit diprediksi. Harga cabai dapat berubah secara drastis dalam waktu yang singkat akibat ketidakseimbangan antara jumlah produksi dan permintaan pasar. Nah, kondisi ini seringkali menyebabkan petani mengalami ketidakpastian pendapatan meskipun hasil panennya itu tinggi. Nah, Kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu sentra produksi hortikultura di Provinsi Aceh yang menghasilkan berbagai komoditas termasuk cabai merah. Pada musim panen raya tahun 2025, hampir seluruh petani memanen cabai merah secara menyeluruh bersamaan karena memiliki pola tanam yang relatif sama dari 30% dibandingkan musim sebelumnya. Namun, peningkatan produksi tersebut tidak diikuti dengan peningkatan permintaan dasar maupun perluasan akses pemasaran. Nah, akibatnya
terjadilah kelebihan pasokan atau oversupply. Nah, yang menyebabkan harga cabai di tingkat petani itu turun. Sehingga berkisar antara 7.000 sampai 10.000 per kilogramnya. Penurunan harga tersebut sangat merugikan petani karena biaya produksi cabai relatif tinggi. Nah, biaya yang harus dikeluarkan petani itu meliputi pembelian benih unggul, pupuk, pestisida, mulsa plastik, biaya pengolahan lahan, irigasi, tenaga kerja, hingga biaya transportasi menuju ke pasar. Nah, berdasarkan perhitungan kelompok tani, rata-rata biaya produksi mencapai sekitar 16.000 per kilogram. Artinya, harga yang dijual dan yang diterima petani bahkan tidak mampu untuk menutupi biaya produksi yang telah dikeluarkan selama satu per musim tanam. Nah, ironisnya, harga cabai di pasar internasional itu maupun pasar modern tetap berada pada kisaran 28.000 sampai 35.000 per kilogram. Perbedaan harga yang sangat tinggi antara tingkat petani dan tingkat konsumen menunjukkan bahwa pendapatan ketidakefisienan dalam rantai pemasaran. Sebagian besar keuntungan justru dinikmati oleh pedagang perantara, sedangkan petani sebagai produsen itu memperoleh keuntungan yang sangat kecil, bahkan mengalami kerugian. Kondisi tersebut diperoleh oleh keterbatasannya akses petani terhadap informasi harga pasar, minimnya fasilitas penyimpanan hasil panen, serta belum berkembangnya industri pengolahan cabai yang mampu menyerap kelebihan produksi. Lalu, cabai merupakan komoditas yang mudah rusak sehingga petani tidak memiliki pilihan selain segera menjual hasil panennya dengan harga berapapun yang ditawarkan oleh pedagang pengumpul. Nah, dalam beberapa kasus, petani bahkan membiarkan cabainya itu membusuk di lahan mereka karena biaya panen dan pengangkutannya itu lebih besar dibandingkan nilai jualnya. Melihat kondisi tersebut, kelompok tani bersama penyuluh pertanian menyadari bahwa penyampaian keluhan saja tidak cukup untuk mendorong pemerintah mengambil tindakan. Diperlukan advokasi yang didukung oleh data yang valid mengenai harga, produksi, distribusi, dan kondisi sosial ekonomi petani. Data tersebut kemungkinan dianalisis dan disajikan dalam bentuk grafik, tabel geografis, serta video digital agar lebih mudah dipahami oleh pemerintah dan juga masyarakat. Dengan pendekatan ini, advokasi tidak hanya berdasarkan opini, tetapi berdasarkan bukti nyata yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga peluang lahirnya kebijakan yang berpihak kepada petani menjadi lebih besar. Lalu, identifikasi masalah berdasarkan hasil observasi lapangan, wawancara dengan petani, penyuluh pertanian, dan pedagang, serta analisis data produksi dan pemasaran. Ditemukan beberapa permasalahan utama yang menjadikan penyebab rendahnya pendapatan petani cabai di Kabupaten Bener Meriah. Permasalahan pertama adalah terjadinya kelebihan pasokan atau oversupply. Akibat pola tanam yang hampir sama di seluruh wilayah sentra produksi, sebagian besar petani menanam cabai pada waktu yang sama sehingga panen berlangsung secara serempak. Akibatnya itu jumlah cabai yang masuk ke pasar itu jauh lebih besar dibandingkan permintaan konsumen, sehingga harga mengalami penurunan drastis. Permasalahan kedua adalah lemahnya sistem informasi harga. Sebagian besar petani tidak mengetahui perkembangan harga cabai di daerah lainnya karena belum tersedia sistem informasi yang dapat diakses secara cepat. Akibatnya, petani hanya tergantung pada informasi dari pedagang pengumpul yang sering kali menawarkan harga lebih rendah daripada harga pasar sebenarnya.
Nah, permasalahannya ketiga adalah rantai distribusi yang terlalu panjang. Cabai yang dipanen petani umumnya itu dijual kepada pedagang pengumpul, kemudian berpindah ke pedagang besar, distributor, dan pengecer sebelum sampai ke tangan konsumen. Setiap pelaku distribusi mengalami pengambilan keuntungan sehingga harga di tingkat konsumen menjadi jauh lebih tinggi. Sedangkan harga yang diterima petani itu tetap rendah. Nah, permasalahan yang keempat adalah tidak tersedianya fasilitas penyimpanan dan juga pengolahan hasil panen. Cabai memiliki umur simpan yang pendek sehingga harus segera dipasarkan. Ketika harga turun, petani tidak memiliki fasilitas seperti cold storage ataupun industri pengolahan yang dapat menyerap hasil panen menjadi produk olahan seperti cabai kering, cabai bubuk, ataupun sambal kemasan. Nah, permasalahan kelima adalah rendahnya pemanfaatan teknologi digital oleh petani. Sebagian besar petani masih mengandalkan pemasaran konvensional dan belum memanfaatkan media digital untuk memperluas jaringan pemasaran maupun memperoleh informasi pasar secara cepat. Padahal, perkembangan teknologi digital itu dapat membantu petani untuk memperoleh akses pasar yang lebih luas dan meningkatkan posisi tawar mereka. Nah, permasalahan yang terakhir adalah belum optimalnya kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi fluktuasi harga. Meskipun pemerintah telah memberikan berbagai bantuan sarana produksi, kebijakan terkait stabilisasi harga dan penguatan pemasaran hasil pertanian masih perlu ditingkatkan agar mampu melindungi petani ketika terjadi panen raya. Selanjutnya adalah pengumpulan data, di mana agar proses advokasi dapat dilakukan secara objektif dan meyakinkan, kelompok tani bersama penyuluh pertanian melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber. Nah, pengumpulan data dilakukan secara sistematis menggunakan metode observasi, wawancara, demonstrasi, dokumentasi, dan studi literatur. Observasi dilakukan langsung di lahan pertanian untuk mengetahui kondisi tanaman, luas panen, produktivitas, serta jumlah hasil panen yang terserap pasar. Tim juga mengamati proses pemasaran mulai dari petani hingga pedagang pengumpul untuk mengetahui bagaimana rantai distribusi berlangsung. Nah, wawancara dilakukan kepada petani, ketua kelompok tani, pedagang pengumpul, pedagang pasar, penyuluh pertanian, dan pihak Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Meriah. Dari wawancara tersebut diperoleh informasi mengenai biaya produksi, harga jual, kendala pemasaran, serta harapan petani terhadap kebijakan pemerintah. Nah, selain data primer, tim juga mengumpulkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik atau BPS, Dinas Pertanian, serta laporan perkembangan harga pangan. Nah, data yang dikumpulkan meliputi harga cabai di tingkat petani dan konsumen selama 6 bulan terakhir. Nah, luas tanam, luas panen, volume produksi, produktivitas lahan, jumlah permintaan pasar, kondisi sosial ekonomi petani, serta infrastruktur pendukung seperti jalan distribusi dan fasilitas penyimpanan. Nah, setelah seluruh data terkumpul, dilakukan analisis untuk membandingkan harga di tingkat petani dengan harga di tingkat konsumen, menghitung margin pemasaran, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan harga. Nah,
Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, infografis, dan video singkat. Penyajian data secara visual bertujuan agar informasi lebih mudah dipahami oleh pemerintah, media, dan masyarakat sehingga proses advokasi menjadi lebih efektif. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip advokasi yang berbasis bukti, yaitu menggunakan data yang akurat sebagai dasar dalam menyusun rekomendasi kebijakan dan memanfaatkan media digital untuk memperluas jangkauan penyampaian informasi. Berikut analisis data dan strategi advokasi berbasis data. Yang selanjutnya adalah pengumpulan data. Nah, di mana pengumpulan data merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam proses advokasi berbasis data. Tanpa adanya data yang akurat, advokasi hanya akan dianggap sebagai keluhan atau pendapat subjektif sehingga sulit dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan. Oleh karena itu, kelompok tani bersama penyuluh pertanian dan Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Meriah melakukan pengumpulan data secara sistematis agar dapat menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui beberapa metode, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Observasi dilakukan secara langsung di lahan pertanian untuk melihat kondisi tanaman cabai, kualitas hasil panen, luas areal panen, tingkat produktivitas, serta kondisi pasca panen. Selain itu, dilakukan pengamatan terhadap proses distribusi hasil panen, mulai dari petani hingga ke pedagang pengumpul untuk mengetahui jalur pemasaran yang dilalui. Selanjutnya dilakukan wawancara mendalam. Nah, dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan agribisnis cabai. Nah, responden terdiri atas petani, ketua kelompok tani, penyuluh pertanian, pedagang pengumpul, pedagang besar, pedagang pengecer, serta pihak dinas pertanian. Wawancara ini bertujuan memperoleh informasi mengenai biaya produksi, harga jual, kendala pemasaran, kondisi distribusi, tingkat keuntungan, serta harapan petani terhadap kebijakan pertanian pemerintah. Selain data primer, dikumpulkan pula data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik atau BPS, Dinas Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan laporan perkembangan harga pangan. Data tersebut meliputi perkembangan harga cabai selama 6 bulan terakhir, luas tanam, luas panen, volume produksi, serta transportasi dan fasilitas penyimpanan hasil panen. Selanjutnya adalah analisis strategi advokasi berbasis data. Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, kelompok tani bersama penyuluh menyusun strategi advokasi berbasis data sebagai upaya untuk mendorong pemerintah mengambil kebijakan yang mampu mengatasi permasalahan dari hasil pengumpulan data sehingga usulan yang disampaikan memiliki dasar yang kuat. Nah, langkah yang pertama adalah menyusun laporan advokasi yang berisi data harga produksi, biaya produksi, margin pemasaran, kondisi sosial, serta analisis mengenai penyebab terjadinya penurunan harga, dan laporan tersebut dilengkapi dengan grafik, tabel, infografis sehingga informasi yang disampaikan menjadi lebih mudah dipahami. Selanjutnya dilakukan audiensi dengan Dinas Pertanian, Badan Pangan Daerah, dan pemerintah daerah
untuk memaparkan hasil analisis. Nah, dalam audiensi tersebut, kelompok tani menyampaikan beberapa rekomendasi antara lain perlunya stabilisasi harga pada saat panen raya, pembentukan koperasi pemasaran, pengembangan institusi pengolahan cabai, penyediaan fasilitas penyimpanan atau serta pembangunan sistem informasi harga berbasis digital yang dapat diakses petani. Nah, lalu untuk memperluas dukungan masyarakat, kelompok tani memanfaatkan berbagai digital tools. Canva digunakan untuk membuat infografis mengenai perbedaan harga antara petani dan konsumen. Nah, besarnya kerugian petani serta solusi yang diusulkan. Nah, selain itu, Google Trend dimanfaatkan untuk menganalisis tren pencarian masyarakat terkait komoditas cabai sehingga kampanye dapat dilakukan pada waktu yang tepat. Media sosial juga digunakan sebagai sarana pembangun opini publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap petani lokal. Apabila diperlukan, kelompok tani dapat membuat petisi daring berbagai bentuk dukungan masyarakat terhadap usulan kebijakan yang dianjurkan kepada pemerintah. Melalui strategi tersebut, advokasi tidak hanya lagi berupa penyampaian aspirasi, tetapi berupa menjadi proses komunikasi yang didukung oleh data, analisis, dan teknologi digital. Dengan demikian, peluang diterimanya usulan oleh pemerintah menjadi lebih besar karena seluruh rekomendasi disusun berdasarkan bukti yang tepat, dipertanggungjawabkan dan dapat bukti yang valid. Nah, selanjutnya adalah pemanfaatan hasil advokasi. Setelah proses advokasi dilakukan dengan penyampaian data dan rekomendasi kepada pemerintah daerah, hasil advokasi tidak berhenti pada penyampaian aspirasi saja, tetapi dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyusunan berbagai program dan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani. Data yang telah dikumpulkan mengenai harga, produksi, distribusi, kondisi sosial, ekonomi petani, serta hasil analisis menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Nah, salah satu bentuk pemanfaatan advokasi adalah penyusunan kebijakan stabilisasi harga. Pada saat panen raya, pemerintah daerah bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Badan Pusat Pangan untuk melakukan pemantauan harga secara berkala. Nah, ketika harga cabai mengalami penurunan yang sangat signifikan, pemerintah dapat melakukan intervensi melalui program pembelian hasil panen petani atau operasi pasar sehingga harga tidak terus mengalami penurunan. Kebijakan ini diharapkan mampu melindungi pendapatan petani sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Selanjutnya, hasil advokasi juga dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan sistem informasi harga berbasis digital. Nah, melalui sistem ini, petani dapat mengetahui perkembangan harga cabai di berbagai pasar secara cepat melalui telepon genggam. Informasi harga yang transparan membantu petani menentukan waktu penjualan yang lebih menguntungkan serta mengurangi ketergantungan terhadap pedagang pengumpul yang selama ini menjadi satu-satunya sumber informasi harga. Selain itu, pemerintah memanfaatkan hasil advokasi untuk mengembangkan kelembagaan petani seperti koperasi atau gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Nah, koperasi berfungsi sebagai lembaga pemasaran yang mampu mengumpulkan hasil panen anggota, melakukan negosiasi harga dengan pembeli besar serta memperluas jaringan pemasaran ke luar daerah. Nah, dengan adanya koperasi, posisi tawar petani menjadi lebih kuat
karena penjualan dilakukan secara kolektif. Di bidang pasca panen, hasil advokasi mendorong pemerintah memberikan bantuan berupa fasilitas penyimpanan, rumah kemas, dan peralatan pengolahan hasil pertanian. Fasilitas tersebut memungkinkan cabai disimpan lebih lama atau diolah menjadi bubuk produk pertanian, produk bernilai tambah seperti cabai bubuk, sambal kemasan, dan cabai kering. Nah, diversifikasi produk ini dapat mengurangi kerugian petani ketika terjadi kelebihan produksi sekaligus meningkatkan nilai ekonomi komoditas. Nah, selain dimanfaatkan oleh pemerintah, hasil advokasi juga menjadi sumber informasi bagi akademisi, lembaga penelitian, dan organisasi masyarakat dalam menyusun program pemberdayaan petani. Data yang diperoleh dapat dijadikan referensi dalam penelitian lanjutan mengenai tata niaga hortikultura, efisiensi rantai pasok, serta strategi pengembangan agribisnis berbasis digital. Nah, dengan demikian, hasil advokasi tidak hanya menghasilkan rekomendasi kebijakan, tetapi juga menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan sektor pertanian yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani. Lalu, hasil advokasi. Nah, pelaksanaan hasil advokasi berbasis data memberikan dampak positif terhadap proses pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah. Nah, data yang disampaikan dalam bentuk grafik, tabel, infografis, dan video mampu menggambarkan kondisi nyata yang dialami petani sehingga pemerintah lebih mudah memahami akar permasalahan dibandingkan hanya menerima laporan berupa keluhan lisan. Nah, salah satu hasil yang diperoleh adalah meningkatnya koordinasi antara Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Badan Pangan, dan pemerintah daerah dalam mengendalikan fluktuasi harga cabai. Pemerintah mulai melakukan pemantauan harga secara rutin serta memperkuat sistem distribusi hasil pertanian agar pemasarannya itu menjadi lebih efisien. Kelompok tani juga memperoleh kesempatan untuk menjalin kerjasama dengan koperasi, pelaku usaha, dan pedagang besar di luar daerah. Kerjasama tersebut membuka akses pasar yang lebih luas sehingga hasil panen tidak hanya dipasarkan di wilayah Kabupaten Bener Meriah, tetapi juga di daerah lainnya dan memiliki permintaan yang lebih tinggi. Nah, langkah ini membantu mengurangi kelebihan pasokan di pasar lokal. Nah, yang selanjutnya adalah dari sisi lain, pemanfaatan media sosial sebagai sarana kampanye berhasil meningkatkan perhatian masyarakat terhadap kondisi petani. Nah, video dan infografis yang disebarkan melalui berbagai platform digital terdapat respon positif dari masyarakat dan mendorong munculnya dukungan terhadap produk lokal. Kesadaran pertanian lokal, kesadaran masyarakat untuk membeli hasil pertanian lokal meningkat sehingga secara tidak langsung membantu memperbaiki pemasaran cabai. Nah, meskipun demikian, pelaksanaan advokasi masih menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan akses internet di pedesaan, rendahnya kemampuan digital sebagian petani, serta belum tersedianya fasilitas penyimpanan dan yang memadai di seluruh sentra produksi. Nah, selanjutnya adalah analisis hasil studi kasus. Berdasarkan studi kasus yang telah dipaparkan, dapat dianalisis bahwa permasalahan utama yang dihadapi petani cabai bukan hanya disebabkan oleh tingginya biaya produksi, tetapi juga dipengaruhi oleh sebagian faktor yang saling berkaitan, seperti sistem distribusi yang kurang efisien, lemahnya akses informasi pasar, rendahnya posisi tawar petani, serta minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan agribisnis.
Fluktuasi harga yang terjadi saat panen raya menunjukkan bahwa peningkatan produksi tidak selalu diikuti dengan peningkatan sistem pemasaran yang baik. Nah, kebijakan produksi justru dapat menyebabkan kerugian, harga jatuh dan dapat menimbulkan kerugian. Nah, oleh karena itu, penyelesaian masalah tidak cukup dilakukan melalui peningkatan produksi saja, tetapi juga harus disertai dengan perbaikan tata niaga, pengembangan pasar, serta penguatan kelembagaan petani. Studi kasus ini juga memperlihatkan pentingnya advokasi berbasis data dalam proses pengambilan keputusan. Data mengenai harga produksi, biaya usaha tani, permintaan pasar, serta kondisi sosial ekonomi petani memberikan bukti yang objektif mengenai penyebab permasalahan yang terjadi. Dengan adanya data tersebut, rekomendasi yang diajukan menjadi lebih rasional, terukur, dan mudah diterima oleh pemerintah. Selain itu, pemanfaatan digital tools seperti Google Trend, Canva, dan media sosial terbukti mampu meningkatkan efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat. Nah, penyajian data dalam bentuk biografis dan video itu lebih mudah dipahami dibandingkan laporan tertulis yang panjang. Nah, dari sisi lain, agribisnis, studi kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya tergantung pada kemampuan petani dalam menghasilkan produk, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan seluruh pelaku agribisnis dalam mengelola informasi, membangun kemitraan, pemanfaatan teknologi digital, serta menyusun kebijakan yang berdasarkan data. Kolaborasi antar petani, penyuluh, pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem agribisnis yang efisien, berdaya saing, dan juga berkelanjutan. Dengan demikian, studi kasus ini membuktikan bahwa advokasi berbasis data dan merupakan pendekatan yang efektif dalam menyelesaikan berbagai persoalan agribisnis. Data yang akurat meningkatkan kredibilitas usulan kebijakan, sedangkan teknologi digital mempercepat penyebaran informasi dan memperluas dukungan publik. Apabila kedua pendekatan tersebut diterapkan, terciptanya kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan pertanian akan semakin besar. Nah, kesimpulannya, berdasarkan materi advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis, dapat disimpulkan bahwa advokasi di bidang agribisnis akan lebih efektif apabila dibandingkan pada data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data berfungsi sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebab, menyusun solusi, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat bagi pemerintah maupun jangkauan kepentingan. Jenis data yang digunakan meliputi data harga, data produksi, data supply, data demand, serta data pendukung seperti kondisi sosial ekonomi petani, dampak lingkungan, dan juga akses pasar. Nah, selain itu, perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar dalam memperkuat proses advokasi sebagai digital tools seperti Google Trend, X Analytics, Canva, serta platform petisi online dapat dimanfaatkan untuk mengumpulkan informasi, menganalisis tren, menyajikan data dalam bentuk yang menarik, menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, serta membangun dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Pemanfaatan teknologi tersebut membuat proses komunikasi menjadi lebih cepat, efektif, dan menjangkau lebih banyak pihak. Nah, dengan demikian, keberhasilan advokasi dalam agribisnis tidak hanya tergantung pada kemampuan penyampaiannya,
aspirasi, tetapi juga pada kemampuan mengolah data dan memanfaatkan teknologi digital secara tepat. Kolaborasi antara data yang berkualitas, teknologi digital, pemerintah, dan akademisi, penyuluh, dan juga petani akan menghasilkan kebijakan yang lebih objektif, meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat daya saing agribisnis, serta mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan di Indonesia. Nah, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.